Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa anna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa rawahu Muslim. Dan darinya Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dunia ini manis lagi mempesona, dan bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah menjadikan kalian berkuasa di dalamnya, untuk kemudian Dia melihat bagaimana kalian berbuat. Maka itu waspadalah terhadap dunia, serta waspadalah pula terhadap kaum wanita. Hadis riwayat Muslim. Ahibati fillah, Nabi SAW menyampaikan dunia itu zahrah, bunga, bunganya dunia. Di hadis ini disebutkan dunia ini hulwatun khadirah. Dunia ini manis rasanya, hijau warnanya. Mungkin diterjemahkan manis lagi mempesona. Jadi manis rasanya karena hijau itu warna yang menyenangkan. Benar-benar mempesona. Itu dunia. Wa anna Allah ta'ala mustakhlifuk. Kalian tuh dijadikan khalifah di muka bumi ini. Berkuasa di sana. Untuk melihat bagaimana perbuatan kalian. Kalian ngapain aja sih di dunia? Bukankah tempat asal usul kalian adalah surga? Kemudian diletakkan di dunia untuk menjadi khalifah. Untuk menjadi penguasa, ditugaskan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, memakmurkan bumi ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya, waspadalah kalian terhadap dunia, hati-hati. Wattaqun nisa, dan waspadalah terhadap wanita. Ahibati fillah, ada sebagian ulama yang menggambarkan tentang dunia ini kayak apa. Di antaranya mereka mengatakan dunia ini seperti manusia yang sedang berlari, dikejar oleh singa. Ketika dikejar oleh singa, dia lari, kemudian dia memanjat pohon. Dan dia ngelihat ada dahan pohon, dia bergelantungan di sana. Ketika dia seperti itu, dia melihat ke bawah. Ini permisalan dunia. Dia ngelihat ke bawah, di bawah ada lubang besar, yang di dalamnya ada ular, yang sedang menanti dia untuk jatuh. Kemudian dia melihat dahan yang dia pegangin ini sedang digigit, digerogotin. Sedang digerogotin, dahan itu sedang digerogotin oleh 2 ekor tikus. Yang satu warna hitam, yang satu warna putih. Dan keduanya ini menggerogotin dengan cara yang sistematis. Terus pelan-pelan tapi pasti. Kemudian dalam kondisi seperti itu, dia itu berpikir bagaimana menyelamatkan diri dari apa yang sedang dia hadapin. Tahu-tahu dia ngelihat di sebelah dia itu ada rumahnya tawon madu. Madunya itu sambil netes-netes ya. Akhirnya ini orang sambil pegangan, dia sibuk menikmati itu madu. Dan dia lupa dengan apa yang menanti dia. 2 ekor tikus yang hitam dan putih itu adalah malam dan siang yang menggerogoti umur manusia. Kita nih, jadi kalau ada orang ulang tahun nih, akhir tahun nih, ulang tahun. Umur dunia ini bukan semakin muda, semakin tua. Engkau pun ketika berlalu tahun kelahiranmu, maka engkau semakin mendekati kepada kematian. Orang ketika divonis mati, dikatakan kematianmu semakin mendekat, nggak ada yang mengucapkan selamat kepada dia. Yang ada, berhati-hati engkau. Umurmu tinggal sedikit. Bukan ketawa-ketawa ya. Seperti yang sering kita lihat. Orang-orang mengadakan acara ulang tahun buat anaknya. Anaknya semakin dekat kepada kematian. Engkau peringati. Engkau katakan kepada anakmu. Nah, semakin dekat. Segera beramal. Subhanallah. Adapun lubang yang menanti dia. Yang tadi dicontohkan ada ular besar. Yang membuka mulutnya menunggu kita jatuh. Dia adalah kuburan. Yang kita mau tidak mau akan jatuh ke sana. Mau tidak mau. Nggak ada yang nggak mati. Allah mengatakan innaka mayitun wa innahum mayitun.
Engkau akan meninggal dunia wahai Muhammad, dan orang-orang akan meninggal dunia. Allah juga mengatakan innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang engkau mau lari darinya. Sekarang nih, orang itu bakal mati, mau COVID-19, mau kanker, mau sakit, mau nggak sakit, dia mati. Mau tua, mau muda, sesuatu yang pasti sebenarnya. Maka lubang yang kita sudah melihat, orang-orang masuk ke dalam sana, sedangkan kita sedang menanti giliran itu, tapi kebanyakan kita itu sedang menikmatin itu yang namanya madunya pelan-pelan. Padahal dahan itu mau tidak mau akan putus. Dan engkau akan jatuh ke lubang sana. Maka seharusnya manusia itu bukan bersenang-senang menikmatin itu madu, tapi memikirkan bagaimana aku selamat ketika aku jatuh ke lubang tersebut. Aku memiliki sesuatu yang ular itu tidak memangsaku nanti. Kalau urusan masuk ke dalam kuburan, semuanya masuk ke dalam kuburan. Apa yang kita siapkan di lubang sana? Maka benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan mengatakan fattaqud dunya, waspadalah kalian terhadap dunia ini. Manisnya nggak lama, warnanya yang hijau yang mempesona juga nggak lama. Yang ada engkau nanti akan ditanyain. Karena keberadaanmu di muka bumi ini bukan untuk menikmatin itu madu, tapi untuk beramal, memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, tapi kalau kita lihat tadi, banyak orang yang sibuk dengan mengumpulkan madu di dunia ini. Pagi, siang, petang, dengar azan, nggak peduli. Dia tetap berjual beli. Sholat, oh nanti sholat, waktunya panjang. Dia tunda-tunda untuk melaksanakan ibadah gara-gara sibuk menikmatin manisnya dunia ini. Dia lupa dengan lubang yang menanti dia. Dia lupa dengan dua tikus yang hitam dan putih yang terus menggerogotin itu dahan yang cepat atau lambat sampai waktu kita akan terjatuh ke lubang tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan wattaqun nisa, waspadalah terhadap wanita. Wanita itu godaan dunia. Tapi godaan yang lebih spesial lagi. Di mana Nabi SAW mengatakan fa'inna fitnata Bani Israel kanat fin nisa. Fitnahnya Bani Israel itu dalam urusan wanita. Yang pertama membuat mereka rusak, membuat mereka jadi hancur adalah wanita. Dan tatkala orang dikasih harta lebih, ketakwaan berkurang, maka fitnah wanita buat dia akan semakin menggoda. Dia akan keluarkan uang dia berpuluh-puluh juta hanya untuk berzina karena godaan wanita ini. Haibati fillah, sampai musuh-musuh Islam itu ketika mereka hendak memerangi umat Islam, ya kita tahu Indonesia termasuk yang dijajah oleh Belanda. Negeri-negeri Islam yang dahulunya di bawah kekuasaan Turki Utsmani itu semua akhirnya jatuh di bawah penjajahan Eropa pada waktu itu. Bagaimana mereka menaklukkan umat Islam? Setelah mereka menggempur umat Islam di perang salib, namun mereka terusir oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka mempelajari bahwasanya kekuatan umat Islam itu bukan di persenjataan mereka. Kekuatan umat Islam itu bukan di strategi mereka, tapi kekuatan umat Islam itu di keimanan mereka. Maka bagaimana membuat iman umat Islam ini jadi lemah, terpedaya dengan dunia ini, yang Nabi SAW menyuruh mereka untuk waspada, bagaimana mereka jadi tidak waspada dengan urusan dunia ini, sampai orang-orang kafir mengatakan ka'sun wa ghaniyah. Ka's, segelas wine, segelas minuman keras, dan satu biduan wanita yang menari. Asyad min alfi midfa. Itu lebih menghancurkan umat Islam daripada 1000 meriam. Satu perempuan, biduan wanita yang bernyanyi, dengan satu gelas wine, itu lebih berbahaya dan lebih menghancurkan daripada 1000 meriam. Dan itu yang digarap sama mereka. Bagaimana menggerogotin keimanan umat Islam. Dan Nabi sudah memperingatkan kita agar kita berhati-hati. Haibati fillah. Ya, kalau bicara fitnah wanita, Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan, di hadis yang kita sudah baca, salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang terhormat, tapi dia mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut inilah yang menghalangin kita
dari terjebak dengan fitnah dunia, apalagi fitnah wanita. Dengan cara menundukkan pandangan ya, agar kita tidak lupa dengan tujuan kita diciptakan. Jangan sampai akhirnya tadi sibuk mencari dunia, sibuk mengumpulkan harta, sibuk dengan urusan wanita, memenuhi syahwatnya saja. Makanya Nabi SAW kalau bicara fitnah dunia dan wanita ini, beliau menjelaskan tentang seorang yang menikah. Man razaqahullahu imra'atan salihah, siapa yang dikasih rizki oleh Allah istri yang solehah, maka faqad a'anahullah ala nisfi dini. Allah telah membantu dia dalam kesempurnaan separuh agama. Seakan-akan fitnahnya itu dua. Fitnah yang dibawa perut dan yang fitnah perut itu sendiri. Fitnah yang dibawa perut dengan menikah dengan wanita yang solehah, ingat bukan dengan sembarang wanita. Hati-hati. Karena ada orang yang dia mungkin menikahin wanita, na'udzubillah, yang gak solehah. Bukan agamanya yang sempurna, malah agamanya hilang. Tapi kalau istrinya solehah, maka akan membantu dia dalam menyempurnakan tadi yang bagian di bawah perutnya. Terus hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah sisanya, yaitu fitnah yang berurusan dengan harta, dengan dunia ini, jamaah. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.